Pemirsa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari memantik berbagai komentar di tengah tahapan pemilu serentak yang telah berjalan. Bukan tidak mungkin putusan PN Jakarta Pusat ini dikhawatirkan justru akan menyebabkan kegaduhan dalam proses demokrasi Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah tersambung dengan Betty Epsilon Idrus, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia. Selamat siang, Mbak Betty. Selamat siang, Mas Reza. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak Betty. Mbak Betty, apakah KPU sudah menerima salinan putusan PN Jakpus soal gugatan Partai Prima ini? KPU sudah menerima salinan resmi dari PN Jakpus terkait dengan gugatan. Jadi siap banding ya, Mbak Betty? Insya Allah KPU sangat siap untuk banding. Untuk substansi putusannya ini sudah dibahas apa saja, Mbak Betty? Kami sudah mengeluarkan statement juga tadi malam terkait dengan sikap dan pandangan KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama, kami sudah menerima salinan sebagaimana dimaksud. Yang kedua, kami sudah melakukan rapat internal membahas substansi PN Jakpus ini, dan KPU menyatakan kami akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, Mas Reza. Artinya poin-poin tadi yang Anda sebutkan itu akan dimasukkan dalam pengajuan banding nanti ya, Mbak Betty ya? Atau mungkin ada poin-poin lain yang akan diajukan? Yang pertama, terkait dengan tahapan program dan kegiatan, itu sudah keluar produk hukumnya berupa peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 yang lalu. Nah, PKPU ini masih berlanjut, masih ada, dan menjadi dasar hukum tentang tahapan dan jadwal yang masih sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Mas Reza. Sehingga itu menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Oke, artinya produk hukum berupa PKPU ini akan menjamin ya, Mbak Betty, bahwa pemilu akan tetap berjalan sesuai jadwal, yaitu di tahun 2024, Mbak Betty? Sejauh ini kami tetap on the stick dengan rules bahwa PKPU nomor 3 tahun 2022 tetap jalan untuk tahapan program dan kegiatan pemilu tahun 2024, Mas Reza. Oke, tahapan pemilu tetap berjalan, nanti kita akan bahas lagi sesaat lagi, Mbak Betty, terkait dengan bagaimana KPU tetap berkomitmen menjaga tahapan pemilu di tengah tantangan ataupun riak-riak seperti ini, sehingga pemilu tetap berjalan sesuai jadwal. Sesaat lagi kita kembali berbincang dengan Mbak Betty. Mbak Betty, sebenarnya bisa Anda jelaskan, Mbak Betty, apa yang membuat Partai Prima ini tidak lolos verifikasi administrasi dari KPU sehingga dinyatakan TMS? Ya kan, ada beberapa persyaratan untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, Mas Reza. Sudah kami telaah, sudah diberikan kesimpulan, sehingga memang pada tahap persyaratan administrasi Partai Prima TMS tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Jadi Partai Prima sendiri sudah mengajukan permohonan kepada Bawaslu tanggal 20 Oktober tahun 2022. Objek sengketanya adalah berita acara hasil verifikasi administrasi. Dan permohonan itu ditolak oleh Bawaslu tertanggal dengan putusan nomor 002 tahun 2022. Yang kedua, Prima juga sudah mengajukan gugatan ke Petun, registernya tanggal 30 November tahun 2022, dengan objek sengketa berita acara hasil Vermin. Dalam perkara Akuo, Petun juga mengeluarkan penetapan dismisal yang pada pokoknya Petun tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Akuo sebagaimana dimaksud. Lalu kemudian di tanggal 26 Desember 2022, Prima mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PT UN dan diputus terhadap perkara Akuo Petun itu menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tak dapat diterima. Lalu juga Prima mengajukan upaya hukum dengan gugatan PMH ke PN Jakarta Pusat, registernya dengan Perdata 757 8 Desember 2022. Objek gugatannya diganti menjadi dirugikannya Prima oleh tindakan KPU saat proses verifikasi administrasi, dan hasilnya yang kita ketahui dibacakan kemarin, Mas Reza. Oke, artinya memang sudah ada cerita panjang di balik gugatan Partai Prima ini ya.
Mbak Betty, artinya tadi kalau kita lihat gagal di PT UN, di dismiss begitu ya di PT UN ini karena memang masih berupa berita acara begitu ya gugatannya, Mbak Betty? Ya, artinya perjalanan panjangnya sudah sejak ranah pertama di Bawaslu kalau terjadi dugaan apa namanya ada objek sengketa di sini terkait dengan penetapan hasil peserta pemilu sebagai peserta pemilu tahun 2000, partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024, Mas. Dari Bawaslu udah, dari Petun udah, objeknya A, kemudian dirubah lagi B, dan hasilnya yang kita tahu sejak kemarin sore, Mas. Telah didismiss oleh Bawaslu dan juga Petun, apakah ini artinya ini akan menguatkan banding dari KPU? KPU clear akan banding terkait dengan ini dan kita diberi waktu dengan batas waktu sampai dengan tanggal 16 Maret 2023. Oke, nah ini kan tahapan pemilu sudah berjalan ya sejak Juni tahun lalu begitu, Mbak Betty. Bagaimana KPU bersikap untuk tetap berkomitmen menjaga tahapan pemilu di tengah tantangan seperti ini sehingga pemilu itu tetap berjalan sesuai jadwal pada 2024? Tahapan sudah dimulai sejak sekitar 9 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 14 Juni tahun 2022. Baru 9 bulan yang lalu, dan sekarang kami masih stick terkait dengan peraturan KPU, jadwal kegiatan dan program, dan saat ini kita juga masih disibukkan tanda kutip terkait dengan penetapan dan sekarang verifikasi faktual untuk calon anggota DPD dan pemuktahiran data pemilih. Teman-teman Pantarlih tetap bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Saat ini juga kita sedang menyiapkan beberapa program kerja yang lain untuk masuk, dan sekitar bulan April kita sudah mulai terkait dengan pencalonan calon anggota DPR dan DPRD sesuai dengan ketentuan, Mas Reza. Oke, masih on the track ya, Mbak Betty. Yap. Dan Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara tentunya, angkat bicara soal hal ini. Prof. Mahfud mengatakan bahwa hukuman penundaan pemilu atas semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sebagai kasus perdata. Bagaimana ini akan menguatkan KPU? Ya, karena perkara sudah pernah diuji oleh Petun dan dinyatakan tidak dapat diterima terkait dengan partai politik peserta pemilunya, maka keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum mengikat, sehingga status partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 tidak ada perubahan, dan kegiatan tahapan yang lain tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Baik, kita akan pantau terus seperti apa jalannya tahapan pemilu. Terima kasih Betty Epsilon Idrus, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.